Kisah Muhammad Al-Fatih. Masih 21 tahun sudah taklukan Konstantinopel. Sejarah Islam menyimpan kisah luar biasa dari seorang pemuda yang membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih kejayaan. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, ia berhasil menaklukkan kota terkuat di dunia pada masanya, Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota ini bukan sekadar benteng batu, melainkan simbol peradaban yang selama 800 tahun tak pernah berhasil ditembus oleh umat Islam. Dialah Sultan Muhammad II yang kelak dikenal dengan gelar Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Maret 1432 Masehi di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Sejak kecil, ia dibimbing oleh para ulama terbaik. Gurunya, Syekh A'aq Syamsuddin, bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat jihad dan cita-cita besar yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syamsuddin sering mengajak Muhammad Al-Fatih kecil mendaki bukit atau berdiam di masjid untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Keyakinan akan hadis ini melekat kuat di hati Muhammad Al-Fatih, membentuknya menjadi pemuda berilmu, berani, dan beriman. Saat berusia sekitar 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat diangkat menjadi sultan sementara ketika ayahnya, Sultan Murad II, ingin mengundurkan diri. Namun, kondisi negara genting karena ancaman luar membuatnya harus bertindak. Ia mengirim pesan tegas kepada ayahnya, "Jika ayah adalah sultan, maka datanglah untuk memimpin pasukan. Namun, jika aku adalah sultan, aku perintahkan ayah untuk memimpin pasukan." Keberanian ini menunjukkan bahwa bahkan di usia belia, Muhammad Al-Fatih sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang matang. Konstantinopel berdiri di lokasi strategis, menghubungkan Asia dan Eropa dengan tembok pertahanan setinggi 12 meter, 3 lapis, dan parit luas. Banyak pasukan Islam sebelumnya gagal menaklukkannya. Namun, Muhammad Al-Fatih memiliki strategi yang belum pernah terpikirkan. Ia mempersiapkan meriam super raksasa buatan insinyur Hungaria, Orban, sepanjang 8 meter dan berat 17 ton, yang bisa melontarkan peluru batu seberat setengah ton sejauh 1,5 km. Lalu, ia juga menyiapkan benteng Rumeli Hisari di tepi Bosforus untuk memutus suplai bantuan ke kota. Serta pasukan terbaik Utsmaniyah yang terlatih dalam perang darat dan laut. Pada 6 April 1453, pasukan Utsmaniyah mengepung Konstantinopel. Meriam besar ditembakkan siang dan malam, menghantam tembok Bizantium yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditembus. Namun, pertahanan Bizantium sangat kuat. Di tengah kebuntuan, Muhammad Al-Fatih melancarkan strategi legendaris, yakni memindahkan sekitar 70 kapal perang melewati daratan sejauh kurang lebih 3 km, melalui Bukit Galata menuju Tanduk Emas. Jalur papan kayu dilumuri minyak agar licin, dan dalam semalam, kapal-kapal itu sudah tiba di sisi kota yang pertahanannya lemah. Strategi ini membuat pasukan Bizantium terkejut dan panik. Setelah 53 hari pengepungan, pada 29 Mei 1453, pasukan Utsmaniyah berhasil menerobos gerbang Konstantinopel. Bendera Islam berkibar di menara Hagia Sophia. Muhammad Al-Fatih memasuki kota dengan penuh wibawa, melarang pasukannya melakukan pembantaian, dan menjamin keselamatan penduduk. Hagia Sophia dibersihkan dan diubah menjadi masjid, sementara banyak gereja lainnya tetap dibiarkan berfungsi sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Kota ini kemudian diberi nama Istanbul, menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah dan pusat peradaban Islam selama berabad-abad. Kemenangan ini menjadi momen yang membahagiakan bagi Syekh A'aq Syamsuddin. Beliau menjadi khatib Jumat pertama
di Hagia Sophia yang kini menjadi masjid, menyampaikan khutbah penuh syukur atas terpenuhinya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Al-Fatih sendiri menitikkan air mata mendengarnya, menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari sejarah nubuwah. Kemenangan ini membuktikan kebenaran nubuwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang penaklukan Konstantinopel menjadi kenyataan di tangan seorang pemuda beriman, berilmu, dan berani. Kisah Muhammad Al-Fatih bukan sekadar catatan sejarah, melainkan peta perjalanan hidup yang menunjukkan bagaimana iman, ilmu, dan strategi berpadu menghasilkan kemenangan. Berikut pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah visi yang besar dan jelas. Sejak muda, Muhammad Al-Fatih memegang tujuan yang diilhami sabda Nabi. Visi inilah yang mengarahkan semua langkahnya. Yang kedua adalah pendidikan yang seimbang. Keberhasilannya lahir dari kombinasi pendidikan agama yang mendalam dan penguasaan ilmu dunia seperti teknik, bahasa, dan strategi militer. Yang ketiga adalah inovasi dan keberanian. Strategi memindahkan kapal lewat daratan adalah contoh bahwa pemimpin hebat berani mencoba hal yang belum pernah dilakukan orang lain. Yang keempat adalah ketekunan dan persiapan matang. Penaklukan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan hasil latihan, persiapan logistik, dan penguatan mental pasukan selama bertahun-tahun. Yang terakhir adalah keadilan dalam kemenangan. Setelah menang, ia melindungi penduduk kota dan menghormati rumah ibadah mereka. Kemenangan sejati adalah saat kita menang di medan perang dan menang di hati manusia. Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih prestasi besar. Ia menaklukkan kota yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditaklukkan, membuktikan kebenaran sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan warisan yang menginspirasi dunia. Semoga semangat yang ditunjukkan Muhammad Al-Fatih dapat menggerakkan kita untuk memiliki visi besar, berjuang dengan ilmu, dan memberi kontribusi nyata bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin.